Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala kenikmatan yang kita rasakan, terutama kenikmatan iman, kenikmatan Islam, terutama kenikmatan kesehatan jasmani dan rohani, dan juga kenikmatan memiliki waktu untuk mengkaji ilmu-ilmu agama. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong hamba-hamba Allah yang dapat ridhonya di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan salam Allah semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa suri tauladan sampai kepada kita sehingga kita menjadi bagian dari umatnya. Mudah-mudahan kita semua diakui jadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Para hadirat, karena hadirinnya belum datang ya, kita mudah-mudahan dengan permulaan ini menjadi sebuah cambuk bagi kita untuk meluangkan waktu untuk mengkaji ilmu agama. Soalnya dalam sehari-hari kita itu kadang fokus mencari rezeki, tapi kita lupa untuk mencari bekal menuju Allah. Jadi mudah-mudahan dengan ini kita semua yang hadir ini bisa istiqomah dan pemahaman kita terhadap Al-Quran bukan hanya membaca dan menghafal, tapi juga bisa memahami artinya. Allahumma amin. Baik, sebelum kita kaji materi, perlu kita pahami dulu bahwa Suratul Fatihah ini merupakan surat yang penting bagi kita ketika sholat. Man la fatihata lahu fala sholata lahu, yang artinya barang siapa tidak punya bacaan Fatihah maka sholatnya tidak dianggap. Loh, berarti Fatihah kalau sholat itu meh podo iya, karena rangkaian bacaan di dalam rakaat sholat itu harus membaca surat Fatihah. Maka kenapa Allah menurunkan sebuah surat penting yang termaktub dalam suratul Fatihah, terdapat 7 ayat dan juga terdapat 25 kata dan 100 berapa tadi saya baca? 113 huruf. Jadi ulama itu ya ternyata meneliti itu tidak hanya pada bacaan-bacaannya, tapi mereka juga menghitung per kata ada berapa, per huruf ada berapa. Jadi suratul Fatihah itu memiliki 7 ayat, 25 kata dan 113 huruf juga. Sampai segitunya ya. Ini kita ngitung kayak gitulah, apalnya mungkin tanggal lahir aja 113 huruf atau abjad ya, kalau di huruf hijaiyah itu maksudnya 113 huruf hijaiyah. Jadi
keistimewaan Fatihah luar biasa. Maka kenapa surat Fatihah ini juga disebut surat ruqyah? Karena dengan membaca surat Fatihah sebenarnya dia sedang meruqyah, mengobati dirinya dari penyakit zahir maupun batin. Jadi nggak usah kita repot-repot membaca ayat-ayat lain. Kita bacakan suratul Fatihah aja itu merupakan ruqyah, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, seperti itu. Sebutan lain dari suratul Fatihah juga disebut dengan Ummul Kitab, ibunya kitab. Kenapa kok ibunya kitab? Di dalam sebuah tafsir ini yang kita kaji ini, yaitu tafsirnya Ibnu Katsir, dikatakan bahwa ringkasan 30 juz itu semuanya terkumpul dalam 7 ayat, yaitu suratul Fatihah. Subhanallah. Jadi permasalahan apa saja semuanya terkumpul di dalam suratul Fatihah. Kita kadang khatam 30 juz, wali lagi khatam, tapi nggak tahu fadilah-fadilahnya ya. Kadang kita hanya fokus kejar tayang aja gitu. Sementara kita belum tahu fadilah-fadilah apa yang ada di dalam suratul Fatihah. Kemudian sebutan lain dari suratul Fatihah juga disebut dengan asy-syifa, yang artinya obat. Ya. Obat. Yang arti dari sebuah hadis dikatakan suratul Fatihah itu merupakan obat dari setiap racun, entah racunnya serangga, racunnya kalajengking, racunnya hati, racunnya omongan orang lain, semua itu kadang berwujud racun. Jadi racun itu kadang berupa kata orang, berupa itu semuanya obatnya di dalam suratul Fatihah. Maka tak salah Allah menyebutkan keterangan bahwa Al-Quran itu merupakan obat, disebutkan dalam surat Al-Isra, ayatnya kalau nggak salah ingat ayat 81 apa 89, oh ya 81 82 itu dikatakan bahwa Allah wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi ayat selanjutnya ini, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dikatakan dan kami menurunkan Al-Qur'an itu sebagai syifa, sebagai obat, wa rahmatan, dan juga kasih sayang lil mukminin, bagi orang-orang mukmin. Dan Allah tidak menambahi kepada orang zalim kecuali tambah merugi. Itu. Jadi sebutan lain dari suratul Fatihah adalah syifa. Kemudian sebutan lain dari suratul Fatihah adalah as-shalat. Salat. Kenapa? Karena salat ini merupakan suatu hal yang wajib kita lakukan. Kemudian bagian dari rakaat sholat itu harus baca surat Fatihah. Maka Fatihah itu sholat, sholat itu Fatihah. Jadi sebutannya as-sholat, sebutan lain dari suratul Fatihah. Kemudian sebutan lain dari suratul Fatihah adalah as-sab'ul mathani, 7 ayat yang berupa puji-pujian. 7 ayat yang berupa puji-pujian, memuji Allah. Sab'ul mathani. Ada yang dikatakan bahwa 7 ayat yang berulang-ulang, karena setiap kali kita sholat Fatihah itu harus dibaca berulang-ulang. Nah, ini menurut ulama tafsir seperti ini. Jadi ada yang artinya 7 ayat yang berulang, ada 7 ayat yang berupa puji-pujian, seperti itu. Ayat yang sebutan lain dari suratul Fatihah, ya, sebutan lain dari suratul Fatihah
yaitu al-kafiyah, yang artinya yang mencukupi. Jadi artinya mencukupi segala hal, karena Fatihah itu sudah mencakup beberapa surat selain Al-Fatihah. Jadi sudah cukup Fatihah itu. Kamu sholat membaca Fatihah saja tanpa surat pendek yang lain itu sudah cukup. Jadi Fatihah itu sudah mampu mencukupi segala hal, utamanya di dalam rokaat sholat. Kemudian sebutan lain itu adalah al-waqiyah. Al-waqiyah. Al-waqiyah itu yang menjaga. Ya, yang menjaga. Artinya yang menjaga itu dengan bacaan Fatihah itu kita mampu menjaga sholat. Rakaat kita tidak hilang. Soalnya kalau Fatihah ini tidak terjaga, rakaatnya menjadi hilang. Jadi orang yang membaca Fatihah kok kurang walad dolin, sementara dia sholat sendirian, maka tidak cukup. Jadi al-waqiyah itu menjaga, mampu menjaga rakaat kita dalam sholat. Kemudian sebutan lain dari suratul Fatihah itu disebut juga dengan asasul Quran, pondasi Al-Quran. Jadi pondasi Al-Quran itu ternyata suratul Fatihah. Karena suratul Fatihah yang 7 ayat ini mampu merepresentasikan atau merefleksikan seluruh surat di dalam Al-Quran. Coba. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Jadi asasul Quran itu pondasi Al-Quran. Rumah kalau tidak ada pondasi, setinggi apapun rumah itu dibangun, ambles. Jadi pondasi itu penting. Ketoke manggone ning isor tapi gitu kan. Tapi bangunan yang berada di atasnya kok tanpa pondasi itu ambiar semua. Rumah dibangun kok tanpa pondasi, meskipun berdiri sampai 10 tingkat, dia langsung ambles gitu aja. Karena pondasi itu menjadi suatu pokok yang sangat penting digunakan oleh suatu bangunan. Jadi ibarat bangunan yang berada di atasnya itu ayat surat-surat yang lain, sementara pondasi dari ayat yang terbangun di atasnya itu merupakan suratul Fatihah. Demikian sebutan kata-kata lain dari suratul Fatihah. Dan sebelum kita mengkaji tentang tafsir suratul Fatihah, marilah kita hadiah Fatihah kepada penulis kitab tafsir Al-Quran Al-Azim milik Jari Al-Jalil Al-Hafidh Imaduddin Abil Fida Ismail bin Kathir Al-Quraisy Ad-Dimashqi. Syai'un lillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah kepada penulis kitab tafsir ini kita mendapat limpahan keberkahan dari apa yang beliau tulis di dalam menafsiri Al-Quran. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah. Yuqalu laha al-Fatihatu ay Fatihatul Kitabi khattan, wa biha tuftahul qira'atu fis shalawat, wa yuqalu laha aidan ummul kitab indal jumhur. Dzakarahu Anas wal Hasan wa Ibnu Sirin. Artinya dikatakan sebagai Fatihah, penamaan sebutan suratul Fatihah ini karena dia menjadi pembuka dalam kitab suci Al-Quran. Jadi nggak ada ceritanya.
ketika ada tebakan itu seringkali kita salah. Ayo, surat pertama dalam Al-Quran apa? Al-Baqarah gitu. Jadi Fatihahnya nggak disebut. Padahal Al-Fatihah merupakan ayat surat pertama yang berada di dalam kompilasi Al-Quran. Nah, disebut Fatihah karena sebagai pembuka dari seluruh surat-surat di dalam Al-Quran. Nanti di situ setelah Al-Fatihah ada Al-Baqarah, ada Ali Imran, ada An-Nisa, kan seperti itu. Jadi urutannya seperti itu. Nah, kemudian alasan dinamakan Fatihah ya karena dia menjadi pembuka dalam bacaan di dalam sholat. Dalam sholat kita ketika sudah Allahu Akbar, meskipun tanpa bacaan iftitah, kita langsung Fatihah itu sudah sah. Jadi surat pembukanya selalu Fatihah. Gak ada ceritanya setelah Allahu Akbar kita membaca surat pendek selain Fatihah. Gak boleh. Allahu Akbar, Bismillah. Misalkan dia jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, sampai selesai, kemudian baru Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, sampai waladhdallin, amin, ruku, dosa itu. Karena susunan sholat tidak seperti itu. Jadi gerakan-gerakan maupun bacaan dalam sholat sudah diatur oleh Allah. Ini disebut dengan hukum tauqifi, hukum normatif, hukum reguler yang tidak bisa diuai oleh hamba, yang disebut dengan tauqifi. Suatu hukum yang sudah letterlock seperti itu, tidak boleh diubah-ubah. Sholat maghrib 3 rakaat itu hukum tauqifi, nggak boleh depek gaya. Aku pengen nyembah Gusti Allah full day school, aku sholat maghrib kuring songo ben keren, nggak bisa, nggak boleh. Karena sholat maghrib itu tauqifi, bacaan-bacaan dalam sholat juga tauqifi, sudah diatur oleh Allah melalui Nabi kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Walida kiriha aidan ayuqala laha umul Quran, dan juga penyebut dari surat Fatihah itu juga dikatakan sebagai umul Quran, ibunya Al-Quran. Maka di sini harus kita pahami Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sifat Ar-Rahman sama Ar-Rahim itu beda. Bedanya apa? Kalau kita memaknai dalam bahasa Jawa, itu artinya seperti ini. Bismillahi kelawai nyebut asmani Allah, Ar-Rahmani kan moho welas asih enggal dunya lan akhirat, Ar-Rahimi kan moho welas asih ing akhirat bloko. Jadi sifat Ar-Rahman Allah, kasih sayang Allah ini diberikan kepada orang manusia-manusia yang menyembahnya maupun yang tidak menyembahnya. Ini sifat Ar-Rahman. Jadi kasih sayangnya tidak pilih kasih, itu sifat Ar-Rahman. Jadi wong kafir, wong yang tidak menyembah beliau, yang semuanya diberi yang sama, porsi yang sama, kenikmatan yang sama. Makan yo podo warke, gak maem yo luwe podo rasane, gak terus epeh gitu. Gusti Allah, sing nyembah-nyembah aku bar maem warek ya. Oke. Kae kawula sing ora nyembah aku bar maem panggang luwe, pokoke gak tak warek. Enggak seperti itu Gusti Allah. Itu sifat Ar-Rahman, kasih sayang yang diberikan kepada makhluknya keseluruhan, baik yang ingkar maupun yang tidak ingkar kepada beliau. Seperti itu. Ar-Rahim itu sifat kasih sayang yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, yaitu nanti di akhirat. Jadi khusus, kasih sayang khusus kepada orang-orang mukmin, orang-orang muslim, orang-orang yang telah menyembahku. Kamu kesini, kamu beda, kamu wajahnya cerah karena kamu bekas air wudhu kamu itu membuat wajahmu bersinar. Maka
kamu ayo saya kirim ke sini, sementara wajah-wajah yang buruk yang tidak menyembahku selama di dunia tidak dikasih sayangi oleh Allah di akhirat nanti. Seperti itu. Jadi sifat Ar-Rahman diberikan oleh Allah di dunia dan di dunia baik orang mukmin maupun non mukmin, non muslim, tapi di akhirat kelak Allah memberikan sifat Ar-Rahim kepada orang-orang mukmin. Alhamdu. Nah, ini tafsirnya. Alhamdu itu segala puji. Jadi sebenarnya pujian bagi siapapun itu milik Allah. Maka kenapa dalam kitab kuning itu rata-rata yang namanya alhamdu itu dibaca seperti ini. Alhamdu utawi sekabehane puji kang patang perkara, yang artinya alhamdu segala puji yang jumlahnya 4 bagian. 4 bagian itu apa? 1. Hamdul khaliq 'alal makhluk, pujian pencipta kepada ciptaannya. Lihat, wa karramna bani Adam, wa laqad karramna bani Adam, wa faddalna ayat wa faddalna 'alal alamin. Jadi wa faddalna bani Israil 'alal alamin. Jadi banyak ayat-ayat yang mengarah kepada pujian Allah kepada ciptaannya yang berupa manusia. Kembali kepada Allah. Ini hamdul khaliq 'alal makhluk. Yang kedua, hamdul khaliq 'ala nafsihi. Yang artinya pujian Allah kepada dirinya sendiri. Aku yang maha, wa ana raufur rahim. Sayalah yang maha rauf, pemurah, rahim, penyayang. Dipuji oleh dirinya sendiri, karena dirinya lah yang memiliki pujian. Yang ketiga, hamdul makhluk 'alal khaliq, pujian makhluk kepada penciptanya. Kita memuji Allah, ya Allah, Engkaulah yang maha pengasih, Engkaulah yang maha penyayang, Engkaulah yang maha pemurah, maha kaya, maha segalanya. Pujian kita kepada Allah milik Allah. Yang terakhir, hamdul makhluk 'alal makhluk, pujian makhluk terhadap makhluk. Ada cewek cantik lewat, subhanallah cantiknya. Sebenarnya dia muji kepada makhluknya Allah. Sebenarnya dia adalah memuji penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pujian apa saja yang kita lakukan itu sebenarnya milik Allah, dan itu terkumpul dalam bacaan alhamdu. Pujian yang jumlahnya ada 4 itu terkumpul dalam bagian alhamdu. Segala puji bagi Allah yang jumlahnya ada 4 tadi. Pujian pencipta kepada makhluknya, pujian pencipta pada dirinya sendiri, pujian makhluk pada penciptanya, pujian makhluk pada makhluk lain. Alhamdulillahi. Lillahi di situ ada lam lil milki, kepunyaan Allah. Aslinya lil ilahi, menjadi kepunyaan Allah. Jadi segala pujian apapun itu miliknya Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Al-alamin itu jamak dari alam. Alam itu merupakan kebalikan dari Rabb. Artinya Tuhan yang menciptakan, maka ciptaannya itu disebut dengan alam. Lah kita, semesta, planet-planet, makhluk jin yang tidak kasat mata, makhluk apapun itu yang tidak terlihat, kok itu makhluk Gusti Allah, semuanya itu masuk kategori alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji yang jumlahnya 4 perkara itu semuanya milik Allah, Tuhan semesta alam.
Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih bagi seluruh makhluknya, baik yang beriman maupun tidak beriman, baik makhluk melata. Coba kita pikir, Gusti Allah itu memberi rezeki kepada makhluk-makhluk yang berjalannya dengan perut. Coba gak ada tangan. Coba itu dijatah rezeki sama Allah. Disebutkan dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidak ada satupun hewan melata di muka bumi itu kok rezekinya tidak ditanggung sama Allah. Jadi subhanallah, ular yang jalan apapun, cacing melakukannya ambil perutnya motor gini, kemudian apalagi yang pakai perut itu belut, itu semuanya dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Lah wong sing potongan koyo ngono iku dikek rezeki apa meneh, sing dikek tangan, sing dikek sikil nggih mlaku, sing dikek lisan nggih ngomong, sing krungu iso mempelajari. Ngono gak dikek rezeki, gak mungkin. Jadi ini sebuah perbandingan yang kita membuat kita itu sebenarnya supaya sadar bahwa makhluk sing jenenge ulo cacing kalau mlakune karo petani ngono kuwi rezekine tak jatah. Mosok awakmu gak. Dadi nek awakmu ki yo bersyukur ambek Gusti Allah, rezekimu ki tak jatah. Cuma tanggone ning ndi ku golek ono. Nah, ini melalui proses ikhtiar, bekerja di sana, bekerja di sana, bekerja di sana. Itu merupakan media ikhtiar. Pernah ada satu teman saya di kalau laki-laki itu dilamar sama perempuan. Dan nikah kalau ada sing lamar kalau. Mungkin guru duwe pekerjaan Pak. Sifatnya Gusti Allah itu Ar-Razzaq, yang maha rezeki, yang maha memberi rezeki. Awakmu nyapa repot-repot golek pekerjaan. Nek awakmu repot-repot golek pekerjaan, kuwi umur mesti dadi rezekimu. Kadang awakmu gak kerja, tapi dadi rezekimu, bisa jadi. Jadi rezeki itu jangan termaktub dalam sebuah nama yang namanya pekerjaan, atau terputus pada sebuah kata benda yaitu harta. Soalnya kalau rezeki itu terputus pada kata itu, nanti kita akan tidak bersyukur pada hal-hal lain yang berupa rezeki. Rezeki sehat, rezeki bernafas gratis, rezeki bisa ngaji ilmu agama, rezeki punya meluangkan waktu, rezeki masih bernafas ketika bangun tidur. Ini semuanya rezeki dari Allah. Jadi rezeki itu luas maknanya, jangan dibungkus dalam makna rezeki kudu duwe-duwe, kudu duwe sego hari ini, kudu iso mangan hari ini, kudu ini bukan kategori rezeki yang sangat terbatas ukurannya, tapi rezeki yang dimaksud oleh Allah adalah segala kenikmatan yang kita rasakan. Ini merupakan rezeki, terutama rezeki berupa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak setiap individu dapat iman. Ya kan? Pamannya Rasulullah perang apa coba? Menjaganya sejak kecil, ngopeni sejak kecil, yang bernama Abu Thalib meninggal dalam kondisi menyedihkan, tidak mau beriman kepada Rasulullah, tidak mau beriman kepada Allah. Karena Allah memang menjadi sutradara dalam lakon kehidupan. Ketika Rasulullah nangis, Allah menurunkan sebuah ayat yang memberi peringatan kepada Rasulullah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Coba. Jadi Allah suka-suka. Jadi Nabi Muhammad, ya Allah, iki Pak Lek, kulo Gusti Allah, piye kok gak beriman iku?
Mikir gak ono awakmu duwe kasih sayang cinta banget sampai paklimu kan. Yo suka-suka aku Tuhane. Gitu. Aku Tuhane aku yo gak tak iman yo suka-suka aku Gusti Allah nyapa repot-repot. Jadi Allah memberi keimanan kepada hambanya itu berupa rezeki. Rezeki memiliki iman itu sebuah anugerah yang luar biasa. Kita lihat Fir'aun itu kan menjadi ayah asuh, ayah asuhnya Nabi Musa. Fir'aun punya istri yang bernama Siti Asia, beriman kepada Allah. Coba, Fir'aun ayah asuh, duwe bojo Siti Asia, ngono lho sing diparingi hidayah Siti Asia kok. Fir'aun enggak. Coba. Ini yo Gusti Allah yo suka-suka. Apa aku pangerannya aku kayak hidayah Asia enggak Fir'aun apa kan gitu. Jadi inilah yang kadang kita terbungkus bahwa rezeki itu kadang terkotak menjadi sebuah makna duniawi, buah, makanan, kenikmatan, tapi tidak melihat unsur-unsur lain selain itu. Misalkan rezeki sehat, rezeki punya luang waktu untuk mengkaji ilmu agama, rezeki memiliki iman yang masih subur, yang masih tetap di dalam dada, rezeki yang detak jantung tidak lupa untuk berdetak terus. Ini merupakan rezeki yang luar biasa. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ummul qur'ani wa ummul kitabi wa sab'ul mathani wal qur'anul azim. Suratul Fatihah yang di situ ada bacaan Alhamdulillahi rabbil alamin merupakan ibunya Al-Qur'an, ibunya kitab, dan 7 ayat pujian dan juga Al-Qur'an yang agung. Jadi sebutannya Ummul Quran, Ummul Kitab, Sab'ul Mathani, 7 ayat pujian, Al-Quran Al-Azim, Al-Quran atau bacaan yang agung. Jadi definisi Al-Quran itu adalah bacaan, qoro'ah. Jadi banyak ahli tafsir menyatakan qoro'ah, Quran itu terambil dari bahasa Arab yang artinya bacaan. Al-Quran itu bacaan yang agung, kitab Al-Quran yang agung. Wa yuqalu laha alhamdu wa yuqalu laha as-salatu. Tadi yang sudah saya sampaikan, Suratul Fatihah juga disebut dengan surat Alhamdu, juga disebut dengan sebutan surat as-salatu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam an rabbihi qusimatis salatu baini wa baina 'abdi nisfaini. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. Karena alasan sholat dinamai sholat ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat informasi dari Tuhannya bahwa sholat itu dibagi antara Allah dengan hambanya, 2 bagian. Jadi separuh itu. Jadi ketika seorang hamba menyebutkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menyebutkan hambaku telah memuji. Jadi gini, Suratul Fatihah itu jumlahnya ada 7 ayat. Yang 3 untuk Allah, yang 3 akhir untuk hamba, yang separuh dalam 1 ayat itu separuh untuk Allah, separuh untuk hamba. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim memang bagian dari ayat, tapi dikatakan di situ memang banyak ulama yang menyatakan bahwa suratul Fatihah ayat pertamanya adalah alhamdu. Tapi bagaimanapun juga awalan surat selalu menggunakan bismillah, kecuali suratul Baqarah. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. 3 ayat ini adalah pujian kepada Allah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih dan Penyayang,
yang merajai hari pembalasan. Ayat selanjutnya itu separuh untuk Allah, separuh untuk hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Ini untuk Allah. Hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ini untuk hamba. Gitu. Maka penting sekali memahami bacaan iyyaka ini supaya tidak salah memahami. Jadi penting sekali. Soalnya inilah bertautan antara permohonan kita kepada Allah itu bersesuaian dengan penghambaan kita kepada Allah. Kan ketika kita sholat ya, Allahu Akbar. Ketika sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini kita harus bisa menyampaikan arti-artinya. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Artinya pertolongan Allah yang sampai kepada kita itu akan bersesuaian dengan penghambaan kita kepadanya. Nah, awal dewi menghambani separuh hati, pertolongan itu gak bergenap. Tapi kalau kita maksimal dalam penghambaan, maka pertolongan dari Allah akan juga maksimal. Ini ada sebuah kisah. Bagaimana saya itu 2013 awal itu curhat kepada kiai saya. Kiai, saya ingin menikah, Kiai. Nggak sama nggak ada calon dereng. Waktu itu saya jomblo akut. Terus kurus kayak wong kesir. Terus pokoknya wapes lah. Curhat sama Kiai. Ini gimana solusinya ya? Nah terus, ya pengen nikah. Ya gini Mas Ismail. Sampean perbaiki ubudiyah, sholate, qobliyah ba'diyai, wiridane, sholawate, tahajud duhane, sampean dandani, pokoknya sampean itu niat menghamba sama Gusti Allah. Kulo niku sing rada ngrengeng karo kiai, lho kiai. Nek kulo fokus kali ibadah, kayak kulo derek gak ada pekerjaan iki terus kulo rezeki kulo pripun lho sampean lali sampean gak anu tak artine iya kan aku iya kan saya nggih ngertos yo kuwi nek awakmu maksimal menghamba kepada Allah maka semaksimal itu pula Allah akan memberi pertolongan padamu. Jadi sing mikir rezekimu iki Gusti Allah, awakmu aja melok mikir rezeki solusine nggih uripmu iku Gusti Allah, awakmu fokusnya nang ibadah. Persis seorang asisten rumah tangga fokus bekerja, dia tidak mikir gaji. Karena saking kinclongnya dalam membersihkan, tuan rumah ngomong dalam hati, oh ini pekerjaannya maksimal, akan saya kasih bonus yang berlimpah karena dia sudah memaksimalkan pekerjaannya dalam bebersih. Seperti itu kita menghamba kepada Allah, memaksimalkan penghambaan kepada Allah akan sederajat dengan maksimalnya pertolongan Allah buat kita. Doa Gusti ya Allah, kula niku tasih singgil ya Allah, niku jodoh-jodoh dalam belum mendekat kepada saya ya Allah, kula sampun nikah bertahun-tahun kok belum diparingi momongan ya Allah. Kita harus tidak fokus hanya pada meminta saja, tapi kita harus fokus pada menghamba. Gitu. Nek menghamba itu maksimal sampai lo gak jalan lo diparingi, sampai nangis dulu. Artinya apa? Jadi gini, logikanya seperti ini. Seorang hamba yang fokus dalam menghamba itu dia tidak memikirkan gajiku piro, terus aku pun dikai opo, bonus opo akhir tahun. Tapi dia fokus bagaimana rumah ini maksimal bersih, masakku enak, kemudian tuan rumah nanti merasa ridho terhadap diriku karena sudah memaksimalkan potensi tugas saya. Ketika saya sudah memaksimalkan tugas, maka tuan rumah itu sudah secara otomatis akan memikirkan gaji bulannya akan meningkat sedemikian rupa sesuai dengan pekerjaan. Tapi nak awake dhewe iku sulak-sulak karo muni niki masih kinclong koyo apa. Ya paling gajiku paling bulan arep yo padha wae. Wah, kesik-kesik banget lho. Salah.
Dia harusnya fokus kepada menghamba kepada Allah, bukan fokus minta jatah kepada Allah. Nek dia fokus menghambanya, maka Allah lah yang nanti bagian pundi-pundi pertolongan yang belum dia keretakan, belum dia mintakan itu. Saya mau minta itu, ternyata Allah sudah mengasihi ini. Kan gitu. Kenapa? Fokus kita kepada menghamba, bukan fokus kita pada meminta. Tapi nek mau fokus kepada meminta, kuiko soal apa endingnya paite, dia lari karo status dia sebagai hamba. Gusti, kula jatah kula kok tak ini to, ini piye to? Kudune yo ditambah to sik to. Sing jatah rezeki awakmu ki sapa? Gusti Allah. Lho nek Gusti Allah ki awakmu aja melo-melo awakmu kawula. Nek awakmu kawula mosok awakmu ada di pangeran. Pangeran kan aku to nggih. Ya wis nek jatah wis makno aku aja melo-melo mikir lho. Mikir awakmu ki menghamba ning aku. Misalkan ada sebuah wawancara gitu ya. Bisa-bisa kita itu tidak punya harga diri soalnya wow jaluk yang mene-mene di situ bijimu ibadah lu piro kok sampai awakmu jaluk poin-poin setinggi langit yo delok lah kamu tuh levelnya berapa dalam menghamba terhadap dirimu. Nek levelmu gak mundur yo ojo mundur, ojo ngelip-ngelip. Soalnya apa? Penghambaanmu akan bersesuaian dengan permintaanmu. Jangan dibalik, permintaanmu akan bersesuaian dengan penghambaanmu, tidak bisa. Jadi fokus menghamba, nanti Allah yang bagian ngasih permintaan seperti itu. Maka kenapa ada ayat yang berbunyi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, ya kan? Ya jangan lahu makhraja, maka Allah akan memberikan dirinya solusi. Permasalahan apapun akan diberi solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberinya rezeki dari suatu hal yang tidak dikira-kira. Ya ini sekedar tahadus binikmah. Saya itu 1 bulan yang lalu itu seorang pekerja yang harus ngantornya di rumah sama ya bok gitu. Tiba-tiba ada ada WA masuk bahwa ada lowongan guru PAI di SMA 1. Kemudian saya di sana dan diterima. Mau nggak mau saya harus tinggal di kota. Saya cari kontrakan melalui WA. Cari kontrakan ternyata didengar oleh pihak Al-Quran. Ternyata pihak Al-Quran diberi amanah oleh Putri dengan rumah ini. Kemudian saya disuruh menempati untuk mengkaji ilmu agama. Saya tanya kepada Putri, berapa setahunnya Putri kagum jenengan ini, karena memang untuk mencari amal jariah saya ikhlaskan untuk ridha Allah. Jadi gratis. Terus ulang iku subhanallah, ini apakah jawaban dari apa yang kita mohon kepada Allah, karena ingin sekali saya itu bisa memberi manfaat kepada orang banyak. Tapi selama pandemi undangan banyak di cancel sehingga saya jarang mengkaji dan juga terus terang sejak 2016 alhamdulillah saya sudah keliling-keliling negara. Ketika di dalam banner itu kan ditulis dai iman itu karena memang saya sejak 2016 itu sudah 1 bulan di Malaysia dakwah ya. 1 bulan di Malaysia, kemudian beberapa hari di Thailand, kemudian 1 bulan di Suriname 2017, kemudian 2018 di bulan Ramadan itu saya 2 minggu di Makau, 2 minggu di Hong Kong. Itu semuanya berkah dari ilmu yang telah dititipkan Allah kepada saya untuk disebarkan di seantero dunia. Mudah-mudahan ini memberi manfaat buat kita semua. Jadi ketika kena pandemi itu saya langsung ya Allah, undangan cancel kan, karena memang undangan rata-rata mengumpulkan orang, dan mengumpulkan orang itu berisiko tertular meskipun waktu itu baru tiba itu penyakit pandemi baru datang. Alhamdulillah kita bertahan 1 tahun dalam kesabaran. Allah memberi amanah rumah ini untuk bisa memberi manfaat kepada para jamaah dan masyarakat sekitar. Mudah-mudahan Ibu Tri yang memberi amanah ini juga mendapatkan budi-budi pahala yang terus mengalir, sehingga ilmu yang kita bagikan membawa manfaat
Bismillahirrahmanirrahim. Hiya ummul Quran wa hiya fatihatul kitab wa hiya sab'ul mathani. Sebutan dari Al-Quran, ya menurut hadis ini juga dikatakan bahwa dia adalah sebenarnya ummul Quran, ibunya Al-Quran. Fatihatul kitab, pembuka kitab. Wa hiya sab'ul mathani, 7 ayat yang berulang atau 7 ayat pujian. Kemudian 3 ayat setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah untuk para hamba. Kita lihat, iyyaka na'budu separuh untuk Allah, itu yang iyyaka na'budu. Iyyaka nasta'in, yang nasta'in itu untuk hamba. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepadaku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan kepada mereka. Siapa itu? Para nabi, para aulia, para rasul, para orang solih, itu orang-orang yang diberi kenikmatan. Dan kenikmatan mereka itu rata-rata bukan kenikmatan harta dunia, tapi kenikmatan ibadah. Maka kenapa Rasulullah itu pernah ditanya, wahai Rasul, kebahagiaan apa yang kau dapatkan? 3 hal yang kau nikmati ya Rasul. Yang pertama adalah wangi-wangian, wanita, dan juga qurratu aini fi shalah. Saya memiliki penyejuk jiwa ketika sholat. Nah, kita kadang malah sholat itu malah ingin perkara dulu. Allahu Akbar, Pak. Bres asem pemeanku wis gari kudanan. Jadi sholat itu kadang menjadi pengingat perkara-perkara duniawi, padahal sholat ini sebenarnya adalah media kita untuk curhat kepada Allah. Gitu. Jadi kalau curhat kepada Allah, mau nggak mau kita harus memahami bacaan di dalam sholat, terutama bacaan suratul Fatihah. Kita artikan dari awal dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji yang 4 perkara semuanya hanya milik Allah, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih dan Penyayang, Tuhan yang merajai di hari pembalasan. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami itu jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau memberi kenikmatan kepada mereka. Kemudian bukan ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Ini dalam salah satu tafsir dikatakan bahwa ghairil maghdubi ini, ya, ghairil maghdubi ini ada yang menyatakan Yahudi. Walaupun ini yang Nasrani, ada yang sebaliknya. Pokoknya maghdub sama dhalin ini adalah Yahudi dan Nasrani. Jadi wailil maghdubi yang bukan hamba-hamba yang kau murkai, ini Nasrani. Walaupun dan bukan orang-orang yang kau beri kesesatan juga Yahudi. Jadi kebalikan. Pokoknya Yahudi dan Nasrani ini menjadi beberapa perbedaan pendapat para ulama. Ada yang menyatakan bahwa ghairil maghdubi 'alaihim, mereka adalah Yahudi, walaupun mereka adalah Nasrani. Tapi dua-duanya memang dua kelompok besar umatnya para nabi. Kita lihat bahwa Yahudi itu umatnya Nabi Musa, Nasrani umatnya Nabi Isa. Yahudi umatnya Nabi Musa. Itu Nabi Musa itu merupakan bagian Bani Israel yang jumlah nabinya itu ribuan. Jadi nabi itu jumlahnya 124.000, yang 5 menjadi rasul. Jadi nabi-nabinya Bani Israel itu subhanallah banyaknya, tapi kejahatan mereka kepada para nabi itu luar biasa. Nabi anyar dan benar-benar mereka nabi dibelah. Nabi anyar lagi lain dibelah. Jadi nabi-nabi
Bani Israel itu dulu banyak yang tersembelih. Tapi Rasulullah kok enggak ya? Padahal Rasulullah itu sebenarnya adalah keturunan Bani Israel. Kok bisa? Karena kakek naik semuanya sampai kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail juga dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menurunkan Ishak ke bawah, itu nanti menjadi Bani Israel. Sementara Nabi Ismail yang dipindah ke Jazirah Arab sebenarnya Bani Israel, tapi tidak diketahui dan keturunannya Nabi Ismail itu tidak ada yang dijadikan nabi. Soalnya dari nabi dibeleh, berisiko tinggi, maka Allah menjadikan mereka orang-orang yang saleh. Sampai ketika terakhir Rasulullah diutus menjadi nabi yang terakhir dan rasul terakhir. Seperti itu. Jadi kayak semacam skenario Allah memang seperti itu indahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dikatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qala Allahu hamidani abdi. Wa idza qala Ar-Rahmanir Rahim qala Allahu athna alayya abdi. Fa idza qala Maliki yaumiddin qala Allahu majjadani abdi. Wa qala marratan fawwada ila abdi. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Nah, ini ayat keterangannya tentang itu tadi. Ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab. Tuh lihat, hambaku memujiku. Ketika mengucapkan ar-rahmanir rahim, Allah mengucapkan hambaku memuji kepada diri. Maliki yaumiddin majjadani abdi. Oh, hambaku mengalu-alukan terhadap diriku gitu. Kemudian ketika seorang hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, ini antara aku dan hambaku. Aku disembah oleh hambaku dan bagi hambaku akan mendapatkan apa yang mereka minta. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah berfirman, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. 3 ayat yang terakhir ini adalah untuk hambaku dan bagi hambaku akan mendapatkan apa yang mereka pinta. Subhanallah. Jadi inilah ya, kenapa surah Al-Fatihah ini menjadi fondasi dari segala surat di dalam Al-Quran. Karena di dalamnya memang ada 7 ayat pujian yang kesemuanya mengarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 3 pertama pujian kepada Allah, yang 1 antara Allah dan juga hambanya, yang 3 yang terakhir ini pujian permohonan hamba terhadap Allah. Jadi kita mudah-mudahan bisa memahami bacaan ini ketika sholat sehingga kekhusyuan bisa kita raih. Kemarin sempat viral ya, ada seorang artis juga seorang politikus yang gagal jadi wakil gubernur mana itu ngomong bahwa arti khusyuk itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Ini definisi yang merusak acara, dia nggak membaca apa-apa itu. Padahal definisi itu adalah definisi takwa. Al-khusyuk, ya, khusyuk itu ada rasa takut, ada rasa fokus, ya, ada rasa taat. Jadi al-khusyuk, khusyuk ya, pakai ain, al-khusyur. Orang-orang yang khusyuk itu subhanallah punya rasa khauf, punya rasa takut. Jadi ayat yang dia baca kok dia pahami, maka akan menimbulkan rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang khusyuk itu subhanallah, para sahabat dulu ada yang khusyuk itu ketika kakinya mau diamputasi itu bukan pakai obat bius, si aku tak sholat di sini. Jadi ketika
beliau sholat Allah Akbar, aku pas sholat potongan sikil, diamputasi karena jadi korban pemanahan kakinya. Kalau nggak diamputasi dia kakinya menjadi busuk, maka diamputasi seperti itu caranya. Awake dhewe ditemu wis jerit-jerit. Jadi dalam kondisi sholat itu beliau bisa khusyuk sampai lupa rasa sakit terhadap kaki. Coba bayangkan. Jadi subhanallah. Jadi mudah-mudahan kita semuanya dianugerahi oleh Allah dengan sedikit memahami tafsir dari surah Al-Fatihah. Ini mengantarkan kita bisa beribadah kepada Allah dengan khusyuk. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amaka fi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu kami, dosa saudara-saudari kami muslimin muslimat yang masih hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, terima kasih kepadamu ya Allah atas anugerah iman, atas anugerah kesehatan jasmani dan rohani, atas anugerah waktu sehingga kami semuanya berkesempatan untuk belajar agama, belajar ilmu kalam, belajar kalamullah, belajar Al-Quran. Mudah-mudahan Engkau memberikan pemahaman terhadap hati kami sehingga menambah kekhusyukan kami ketika sholat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami belum mampu menjadi hamba-Mu secara utuh. Kami sering fokus kepada permohonan terhadap-Mu sehingga kami lupa untuk beribadah kepada-Mu. Kami lupa harus menghamba kepada-Mu. Kadang urusan dunia melupakan kami ya Allah. Maka dari itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Tambahkanlah kepada kami hati untuk rasa takut kepada-Mu ya Allah, sehingga kami menjalankan agama dengan baik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terima kasih kepada-Mu ya Allah telah memberi setitik iman di dalam hati kami. Jagalah hati kami dari rusaknya iman ya Allah. Jagalah hati kami dari segala kejahatan ya Allah. Jagalah hati kami dari segala kemaksiatan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di siang hari ini kami menengadahkan tangan kepada-Mu ya Allah. Berilah pemahaman di dalam hati kami atas ayat-ayat Al-Quran di dalam, atas ayat-ayat Al-Quran yang kami baca. Mudah-mudahan ya Allah Engkau memberi sedikit pemahaman sehingga kami begitu menghamba kepada-Mu secara maksimal ya Allah, sehingga kami tidak menuntut rezeki, tidak menuntut permohonan dan permintaan terhadap-Mu. Kami ingin fokus menghamba kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, maka dari itu ya Allah, jadikan kami orang-orang yang saleh ya Allah. Anak-anak kami, keturunan kami menjadi orang-orang saleh ya Allah, selalu menyembah kepada-Mu ya Allah. Dan jangan Engkau jadikan kami orang-orang zalim, orang-orang yang sesat terhadap nikmat-nikmat dan juga iman terhadap. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di hari ini, di saat orang-orang sibuk bekerja, kami menyempatkan waktu untuk menuntut ilmu agama. Maka berilah pemahaman ilmu agama kepada hati kami ya Allah, sehingga menambah kekhusyukan kami dalam beribadah kepada-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, titipkan iman, titipkanlah di dalam hati kami iman kepada-Mu ya Allah. Jangan Engkau hilangkan iman kami ya Allah, sehingga kami nanti tergolong orang-orang yang fasik. Jangan sampai itu terjadi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami menengadahkan tangan kepada-Mu ya Allah. Jadikan kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelak mendapatkan syafaatnya di dunia dan akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di dunia kami belum pernah
melihat tatapan wajahnya. Maka nanti di akhirat ya Allah, jangan Kau halangi pertemuan kami, jangan Kau halangi pertemuan kami dengannya ya Allah, dan izinkan beliau untuk memberi syafaat kepada kami, dan jangan membuat kami tersiksa di dalam api neraka. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kami, maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, berilah usia kami terus bertambah dan juga panjang, memberi manfaat kepada orang-orang lain dan masyarakat sekitar. Mudah-mudahan semuanya memberi manfaat sehingga tergolong orang-orang yang membawa bekal menuju ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan kajian tafsir suratul Fatihah hari ini membawa pemahaman kita kepada hal yang lebih baik dan menambah kekhusyuan sholat kita